Semangat pagi, selamat malam, ISPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lain terkait bisnis properti. Saya Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia. Malam ini spesial ditemani oleh rekan saya, Bapak Hendra Setiawan, selaku CEO dan COO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan juga Sobat Aspirasi Properti di seluruh Indonesia ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat. Nah, ESPN, Sobat Aspirasi Properti di industri properti ya, seperti yang kita tahu, banyak orang masuk dengan satu tujuan. Semuanya ingin closing. Begitu ya Pak Ari ya. Semua Betul orang banget, Pak. masuk ke bisnis ini ingin closing, bisa jualan, bisa merentalkan rumah atau properti gitu ya. Nah, tetapi tidak semua berhasil melangkah lebih maju dan lebih jauh lagi menjadi seseorang yang mampu membangun bisnis dan juga memimpin tim. Karena di balik setiap keberhasilan seorang broker itu pasti aja ada selalu cerita yang mungkin kita tidak bisa lihat. Cerita tentang bagaimana eh, beliau itu jatuh bangun, mengambil keputusan sulit, dan juga proses panjang di lapangan. Nah, malam ini ESPN, Sobat Aspirasi Properti, kita akan membahas cerita tersebut, sebuah perjalanan nyata dari lapangan menuju kepemimpinan. Nah, benar sekali nih Pak Hendra nih. Malam ini spesial nih Pak. Kita kedatangan seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah seorang praktisi yang sudah melampaui berbagai fase di industri ini juga nih Pak. Ya, beliau Ya, adalah Bapak Pandu Dinata Pramono selaku prinsipal dari Promex Kepri ya dan juga saat ini menjabat aktif sebagai Ketua DPD Arebi Kepulauan Riau. Selamat malam Pak Pandu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Selamat malam Pak, selamat malam Pak Indra, Pak Ari ya. Selamat malam juga Sobat Aspirasi semuanya. Baik, nah tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung mulai ya di diskusi kita Boleh. malam ini ya Pak Hendra, Pak Pandu. ya, Oke, nah Pak Pandu, sebelum Ya, kita mulai gimana? nih ya, mungkin kita bisa dengar nih awal perjalanan Bapak bagaimana nih? Ya karena setiap perjalanan besar kan selalu dimulai dari langkah pertama ya Pak ya, dan Betul biasanya Pak. disitulah cerita paling menarik nih Pak dimulai nih. Boleh sharing nggak Pak? Bagaimana sih awal mula Bapak masuk ke dunia industri properti ini Pak? Oke, boleh Pak. Sebetulnya sih kalau awal mula masuk itu di tahun 2014 sih Pak. Tapi sebetulnya sih bisa dibilang tidak sengaja Pak masuk ke dunia properti Pak. Bukan sengaja nih. Oh ya? Ya, tidak sengaja. Jadi sebetulnya sih ya ada sedikit gamblingnya sih Pak di dunia properti ini sebetulnya. Jadi wah, gambling ya. betul. Jadi awal mula tuh saya sebelum masuk dunia properti itu saya sebagai orang bank, Pak. Kerja di bank saya. Hmm. Ya, jadi saya pindah ke dua bank, bank pertama sama bank kedua. Habis itu saya resign dari bank, saya tuh usaha F&B dulu, Pak. Nah, pas saya usaha di F&B, ya namanya juga namanya usaha ya. Jadi usahanya kurang bagus. Akhirnya saya memutuskan pengen kembali ke bank lagi. Di saat itu Oke. 2013 kebetulan di akhir 2013 Agung Podomoro masuk ke Batam, Pak. Nah, itu pertama kali nih developer nasional tuh masuk ke Batam di tahun 2013 akhir. Nah, kebetulan di 2013 akhir di saat saya keluar dari FNB, saya pengen coba nih, maksudnya bukan pengen coba, pengen balik ke bank, terus tiba-tiba ditawarin, Pak. Ditawarin sama Promex waktu itu. Jadi akhirnya pas ditawarin sama Promex, saya yang nama juga dunia properti, saya tidak ada gambaran sama sekali ya. Tidak ada gambaran sama sekali ya. Saya gambling Pak jujur. Saya gambling dan saya mulai masuk di 2 Januari 2014. Itu awal mula masuk nih. Sampai sekarang Pak. Dan masuknya Oke. pas di tanggal 2 Januari ya. Iya di 2 Januari Pak Benar-benar saya tahun masuk. baru, sesuatu yang baru ya Pak. Betul. Jadi pas 2014 saya join. Akhirnya saya iseng-iseng aja Pak jujur. Karena kan nggak ngerti ya Pak ya. Awalnya nggak ngerti. Masih ibaratnya tuh mengerti properti itu masih basic banget Pak. Ya, ya pastinya ada gambaran dan training dari pusat ya, dari Promes Indonesia, hanya memberikan sebuah ibaratnya cara kerja lah yang gimana. Sedangkan saya dulu di bank itu kan saya bukan orang kredit, Pak. Saya malah orang funding.
Hmm. Nah, kalau orang funding jujur kan lebih nggak ngerti lagi Pak apa yang dimaksud dengan KPR waktu itu ya. Terus legalitas tentang properti sama saya nggak ngerti tuh. Karena kan saya taunya cari tabungan, cari deposito, cari giro, uang masuk. Ah, itu tahunya gitu aja Pak. Jadi betul-betul otodidak waktu itu. Terus ada training dari Bank Indonesia. Nah, selang waktu berjalan sampai eh, awalnya tuh gamblingnya gini. Kalau saya 2014 saya nggak ada closingan, saya gagal, saya balik lagi ke bank. Mikirnya gitu awalnya. Oke. Jadi pas mas udah berjalan 2 minggu lah, akhirnya saya dapat closingan satu, Pak. Nah itulah awal mula gamblingnya nggak jadi. Oke, jadi ini realita pertama nih Bapak rasakan di lapangan ya ketika pada Wah, saat itu ya. betul Ternyata Pak. dunia properti tidak seindah yang digambarkan di awal atau bagaimana nih? Atau bahkan ternyata lebih mudah ya daripada yang dikhawatirkan orang banyak nih. Sebetulnya kalau kita lihat dari perkembangan zaman, Pak ya, kalau dulu Iya. sama sekarang, kalau misalnya saya bisa bandingin nih Pak dari pertama kali saya join sama hari ini, sekarang zaman era digital, saya lebih suka zaman dulu Pak sebetulnya. Ada zaman dulu kenapa? Karena zaman dulu tuh saya merasa bahwa konsumen tuh butuh profesionalisme dari seorang marketing, Pak. Kalau sekarang konsumen jauh lebih pinter, Pak. Semua bisa dapat dari data, dari media sosial. Jadi mau misalnya kita mau jualan primary misalnya nih, primary dari dunia media sosial udah dapat apa? Dapat datanya. Tinggal Oke. kita gimana eh, memiliki strategi yang lebih lah dibandingkan dulu supaya pendekatan lebih bagus sehingga mereka tuh bisa closing sama kita. Nah, itu perbedaan dulu sama sekarang kalau menurut saya, Pak ya. Oke, jadi dari cerita yang Bapak sampaikan tadi kan berarti kita bisa melihat bahwa ada perjalanan di industri ini memang nggak selalu mulus ya Pak ya. Betul, Pak. Namun biasanya kan momen-momen ini yang membentuk orang nih Pak. Ya, karena Heeh. karena saya pernah diingatkan oleh bahkan oleh anak saya sendiri nih Pak. Ih, orang itu harus terbentur, terbentur, baru terbentuk katanya gitu ya. Kayak bom bom Betul, kar gitu. Jadi kita betul, jadi Pak. bisa lebih kuat bahkan lebih matang gitu ya Pak ya. Nah, Betul. Pak, tantangan terbesarmu itu yang pernah Bapak alami di dunia properti ini apa nih Pak yang bisa Saya diceritakan? di kantor 2 kali nggak ada marketing, Pak. Tidak ada Du- marketing, Pak. Nggak ada marketing, Pak. 2 kali, Pak. Jadi dalam perjalanan saya sampai, kalau nggak salah di 2000, sekitar 2015, 2016 kali, terus di 2017, 18 kali, Pak. Saya kena 2 kali gelombang, 2 kali ombak Oke. lah. Itu betul-betul nggak ada marketing. Jadi marketing tuh, ya yang namanya marketing kita ngerti ya Pak, ya. Yang namanya marketing kalau udah pintar pasti pengen jadi bos sendiri nih, pengen keluar, ya, Oke. buka kantor sendiri. Itu sudah hal yang lumrah lah kalau bagi saya sekarang, Pak. Jadi di saat nggak ada marketing, saya jaga pameran sendiri tuh Pak waktu itu. Karena marketing nol, betul-betul job nggak ada. Jadi sisa saya sama admin aja dulu, Pak. Jadi pas marketing keluar, pameran tuh lagi berlanjut. Oh, Nah, jadi ini mau lagi nggak mau berat-beratnya berarti ya. lagi Tanggung jawab kan Pak berat-beratnya. ya. Betul. Jadi mau nggak mau kita yang jaga sendiri, Pak. Kita jaga tuh dari pagi sampai malam sampai tutup. Waktu itu in-house dari pihak developer tuh nggak ada, Pak. Jadi kita betul-betul dikasih jatah tuh full untuk tim saya untuk jaga saat itu. Oke, ini satu Nah, opportunity ya. Artinya developer memberikan kepercayaan penuh ya kepada agent ya, sebenarnya. Dan dalam hal ini kantor Bapak ya. Tapi justru di saat kesempatan itu ada, wah Bapak lagi susah-susahnya nih. ya, Marketing tidak ada ya. Terus betul, Pak. apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut nih Pak? Ya, kita pertama pasti kita sudah pastinya kita kan mempelajari, Pak ya, kesalahan-kesalahan sebelumnya waktu itu tuh apa yang terjadi. Apakah dari sistem manajemennya kita atau dari eh, komunikasinya kita nih antara kita dan marketing. Jadi kita betul-betul introspeksi diri lah, Pak. Karena kita juga mikir, "Loh, kok bisa ya mereka tuh sampai keluar gitu loh, Pak." Jadi akhirnya sebuah manajemen tuh ide yang saya dari sebelumnya gagal, akhirnya saya terinspirasi beberapa sistem manajemen, Pak. Sistem strategi-strategi yang harus saya lakukan supaya kedepannya itu tidak terulang. Nah, itu yang saya pikirkan sih, Pak. Ya, yang pertama yang saya harus lakukan di saat saya nggak ada tuh saya terpaksa harus masuk ke kampus dan sekolah, Pak. Saya masuk ke kampus, saya kalau misalnya di dunia properti kita lebih familiar disebut dengan seminar BOP, Pak. Business Opportunity Bis. Presentasi.
ya. Jadi Oke. itu kan semua, saya rasa sih semua kalangan marketing harusnya pasti mereka menggunakan kata BOP. Jadi saya mau nggak mau nih Pak, saya BOP lagi ke kampus yang ada di Batam sama beberapa sekolah terutama yang SMK. Jadi bukan SMA yang target saya, tapi SMK Pak, yang kejuruan. Nah, saya awal mula saya harus lakukan itu lagi. Jadi itu saya ngulang-ngulang sampai Oke. Jadi akhirnya, Bapak tidak. Mm-mm. nah sampai akhirnya terjadi ada Oke. beberapa marketing yang mulai join. Oh, ini unik nih Pak Hendra ya. Karena biasanya kan namanya prinsipal maunya cari marketing yang sudah jadi nih Pak. Jadi Iya, sibuk rekrut dari apa toko sebelah gitu kan. Tapi kalau saya dengar dari ceritanya Pak Pandu kan justru Bapak memancing di kolam yang berbeda nih. Ya, Betul justru Pak. mencari yang baru. yang Kenapa fresh cari ya. yang baru Pak? Kenapa nggak cari yang sudah jadi Pak? Oke, ini mungkin perbedaan ya Pak ya. Mungkin kan namanya saya kan daerah Pak. Saya daerah mungkin Oke. kalau di kota besar mungkin ada sepemahaman atau pemikiran yang agak sedikit berbeda ya. Kalau menurut saya Pak ya, kalau di daerah kan ibaratnya waktu zaman dulu kan kita tahu lah Pak ya, namanya R&B mungkin masih belum belum sekencang sekarang Pak ya. Ya, jadi R&B. Jadi waktu saat zaman itu tuh eh, broker tradisional tuh banyak Pak. Kalau saya mikir daripada saya ngebantu broker tradisional yang mungkin banyak maunya, yang taunya habis jualan, habis itu lempar, nggak mau tahu apa-apa, ujung-ujung kita yang beresin belakang, saya mikir mending saya ajarin seseorang yang dari nol, yang akhirnya saya menggunakan manajemen baru, sistem baru, yang akhirnya tuh mereka bisa terikat lebih lama dengan saya. Nah, itu yang saya pikirin, Pak. Jadi saya lebih gampang mengajarin yang anak-anak baru, ya saya mengedukasi ulang daripada saya merekrut yang sudah senior, Pak. Karena yang senior, jujur ngomong, ya tidak semuanya mungkin sepahaman atau sevisi semisi, Pak. Nah, karena mereka kan udah Iya, jago lah ibaratnya. iya, iya. Nah, Hmm. apalagi saat itu saya termasuk marketing atau termasuk baru terjun, Pak. Orang lain mungkin udah 10 tahun, saya mungkin baru 2 tahun, 3 tahun mungkin. Iya, iya. Kadang-kadang kalau ketemu yang senior malah, wah, lu masih anak kemarin sore begitu. Nah, betul. Heeh. Tapi kemarin sore aja udah punya kantor ya. Ini Bapak kantornya sudah berapa banyak nih Pak di Kepulauan Riau nih Pak? Saya di Kepri ada 4, Pak. Oh, ada 4 kantor. Ya, Waduh. 3 di Batam, 1 di Tanjung Pinang, Pak. Oke, jadi disitulah turning point terbesarnya Bapak ya. Dari marketing nggak ada, kemudian Bapak mulai dengan apa? Memancing di kolamnya Bapak sendiri gitu ya. Bapak mulai menghasilkan marketing-marketing dari basic gitu ya. Dan Ya, hasilnya Bapak bisa berkembang sampai saat ini ya. Nah, betul, Pak. tapi Pak, kita kan tahu nih Pak, Batam ini kan punya karakter market yang unik ya Pak ya. Hmm, Lokasinya sih kita akui sangat strategis ya. Dekat banget sama Singapura, sama Malaysia. Bahkan katanya kalau kita lempar batu aja nyampe tuh ke negara lain katanya. Nah, dan juga tentunya potensi klien dari luar negeri kan ada ya Pak ya. Tapi menurut pasti. Bapak bagaimana Bapak lihat perkembangan properti di Batam nih Pak saat ini? Kalau untuk saat ini, Pak, perkembangannya jujur sangat pesat ya, Pak ya. Karena kita tahu sekarang kalau misalnya teman-teman ada sebagian sudah pernah ke Batam, kalau bisa dibilang 5 tahun lalu lah, saya nggak usah ngomong 10 tahun lalu, 5 tahun lalu sama sekarang tuh perubahan yang paling besar tuh di infrastruktur, Pak, sebetulnya. Jadi dari pemerintahan kita sendiri kan kita memang daerah ini, apa, Batam ini agak unik, Pak. Daerah Batam ini sebelum mau dibilang mirip-mirip Bali, ya mirip-mirip Bali. Terus mau dibilang nggak miripnya, ya karena kita di sini adalah kota industri. Jadi kita kombinasi antara kota industri dan kota pariwisata, Pak. Nah, kota kita. Jadi orang Malaysia sama orang Singapura tuh lebih suka datang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari jarak kayak misalnya Batam ke Singapura tuh butuh waktu 45 menit naik ferry. Sedangkan ke Malaysia kita butuh waktu cuma 2 jam lah, estimasi lebih kurang. Nah, dan yang selanjutnya tuh infranya, Pak, yang awalnya 2 lajur sekarang udah jadi 5. Jadi, Oh. jadi perubahan-perubahan infrastruktur untuk perkembangan Batam tuh sangat pesat, Pak. 5 tahun belakangan ini. Ya itu yang menarik para orang asing tuh pengen ke Batam. Nah, terus yang sebelum COVID, ya kita ngomong sebelum COVID dulu nih, Pak. Nah, sebelum COVID banyak sekali orang asing tuh kan kalau di Batam tuh kan ya kita rasa semua sama ya, Pak ya. Semua apa apa program nasional dari pemerintah kan sama nih. Kalau untuk asing untuk apartemen 1 M, untuk rumah kan 2 M. Nah, Iya. rata-rata mereka tuh beli di sini tuh apartemen, Pak. Banyak kan orang asing.
Jadi mereka beli jadi rumah kedua. Kenapa? Ya kita tahu lah Pak, sekarang kalau hitung kurs Singapura kan 13.500 nih. Mereka $1 aja bisa beli gorengan satu kantong gede Pak di Batam. Iya. Ini kalau gini kita bingung nih Pak Hendra nih mau sedih atau mau happy. Ya, maksudnya, jadi ini opportunity kita sih Pak sebetulnya. Jadi karena kursnya kita kecil, dia uang mereka besar ya. Jadi kesempatan Pak. Kita mikirnya dari opportunity ya, dari sisi kesempatannya ya kita coba menawarkan mereka Pak. Akhirnya ya mereka sebagian mereka tuh beli rumah second home-nya mereka. Jadi mereka tiap minggu tuh bolak-balik ke Batam. Hmm. Ya mereka nggak butuh kita sama Kim S Pak. Kalau kita sama Kim S kan mereka harus ada perusahaan. Mereka visa on arrival 30 hari aja. Jadi kalau misalnya mereka stay di Batam 20 hari, mereka berangkat lagi ke Malaysia atau Singapura, habis itu balik lagi udah gak ada masalah. Betul, betul. Oke. Mm-mm. Bahkan tinggal di Batam, kerja di Singapura pun masih bisa ya. Masih bisa Pak. Zaman COVID banyak Pak yang tinggal di Batam kerjanya di Singapura. Kebetulan kan banyak yang work from home tuh. Jadi Hmm. banyak sekali yang orang kita ya, maksudnya WNI yang awalnya ingin stay di Singapura, mereka tuh rata-rata udah sewa apartemen di Batam. Karena mereka kalau urgent mereka tinggal naik ferry 45 menit habis itu balik lagi. Nah, apalagi kalau misalnya waktu kemarin tuh waktu ditutup semua pelabuhan dan airport, ya mereka kerjanya bayar online Pak di apartemen Batam. Tapi mereka kontak-kontakannya sama perusahaan Singapura. Iya, iya. Berarti selama COVID Batam malah ramai ya. Jujur ngomong Pak ya, penjualan timnya saya sendiri di saat COVID itu lebih bagus Pak dibandingkan nggak COVID. Malah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu kebetulan ya, mungkin karena ya opportunity-nya ada ya Pak ya, karena kan banyak sekali orang lepas barang BU, terus banyak sekali juga orang yang mungkin dari sisi savingnya mungkin atau bisnisnya yang berhubungan dengan medical dengan apa dengan bagian-bagian apoteker segala macam kan Hmm. pendapatannya lebih, jadi mereka tuh udah hunting-hunting barang murah sih Pak. Oh, oke, oke. Memang Mm-mm. unik sekali ternyata Batam Pak Ari. Luar Ya, biasa itu. Iya. Jadi penasaran nih Pak. Kayaknya perlu ke Batam Hmm. nih Pak. Karena boleh Iya. Pak, lebih welcome, welcome Pak. betul, menarik Pak. Karena kok lebih cepat daripada kita ke Bandung nih Pak. Ke Bandung kita nyetir-nyetir aja ya bisa 2 jaman ya Pak Hendra ya. Ini hanya 45 menit sudah pindah negara bahkan. Iya, iya, Ya. betul. Oke. Tapi Pak Pandu, seberapa besar sih peran klien asing di dalam transaksi di Batam Pak? Sebetulnya peran transaksi asing tuh nggak banyak sih, Pak. Saya bisa dibilang mungkin 10-20% maksimal sih, Pak. Tergantung lokasi ya, tergantung lokasi. Karena kan kalau kita sekarang untuk menawarkan orang asing tuh, kita nggak ke landed house, Pak. Karena kan landed house bagi orang asing, terutama Malaysia dan Singapura, mereka pemikirannya kalau saya beli rumah, saya tinggalkan, itu untuk pembersihannya repot terutama soal keamanan, apalagi kalau misalnya klaster-klaster segala macam, kalau saya rumah terlalu lama kosong, tetangga tahu nih Pak ini kosong segala macam, jadi mereka tuh masih mikir dari sisi safety-nya. Jadi mereka tuh lebih prefer, mereka tuh kebanyakan beli apartemen sih Pak, karena kan apartemen kan masuknya dari bawah nih Pak, nggak mungkin tiba-tiba Hmm. loncat dari atas kan. Iya. Jadi mereka sih masuk dari bawah, itu mereka udah ke screening dulu sama security di bawah. Nah, jadi mereka mindset mindset orang asing tuh lebih banyak ke sana. Oke, ini menarik Apartemen ya mana Pak. nih yang rame, Pak? Kalau kita kebetulan apartemen yang ramai untuk asing tuh yang pertama tuh yang di dekat pelabuhan, Mbak. Namanya Oh. Harbour Bay. Kawasannya namanya Harbour Bay. Jadi di situ ada namanya Harbour Bay Residence. Nah, di situ bisa dibilang udah sold out sih, Pak. Jadi mereka tuh ada lagi launching di depannya. Itu adalah kalau nggak salah namanya Union Square. Nah, Union Square itu posisi di Harbour Bay juga. Jadi eh, yang beli banyak orang asing. Karena kan pas turun dari pelabuhan mereka udah langsung apartemen. Ya, ya, ya. Nah, Dan yang orang kedua asing ini kebanyakan memang Singapura dan Malaysia, Pak Pandu. kebanyakan, Pak. Tapi kalau ada satu daerah itu dulu ya Pak sebelum COVID itu malah lebih ramai karena kalau sebelum COVID itu ada yang namanya orang Jepang sama orang Korea Pak. Karena kan mereka dari Singapura, mereka tuh ada satu eh, pelabuhan yang direct ke lapangan golf. Oke. Lapangan golf yang punyanya Sinarmas. Nama proyeknya Nuvasa Bay Pak atau The Nov. Nah, mungkin Bapak pernah dengar. Nah, di situ tuh ada satu pelabuhan. Nah, pelabuhan itulah yang langsung menghubungkan eh, tanah merahnya Singapura dengan pelabuhannya Batam. Nah, itu yang kalau Oh. posisi di situ tuh memang agak ke pariwisata.
Yang datang Hmm. tuh golfer semua, Pak. Oke. Luar biasa ya. Jadi orang dari Singapura langsung turun pelabuhan, langsung lapangan golf. Betul. Wah, luar biasa memang. Jadi benar tadi yang Pak Pandu bilang ya, bukan cuma kota industri, tapi kota pariwisatanya juga benar-benar bagus gitu. Iya, iya. Oke. Tapi Pak, dalam menangani klien asing kan unik ya Pak ya. Mungkin Betul, tidak Pak. tidak seperti dengan klien lokal nih Pak. Apa sih Pak tantangannya dalam menangani klien asing ini nih Pak? Mungkin boleh sharing-sharing nih sama rekan-rekan nih. Kalau asing sih pasti bahasa ya, Pak ya. Sudah pasti dari segi bahasa ya. Itu yang pertama sih. Kalau 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 sekarang kan kondisi lebih 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 gampang, Pak. Mereka kan kalau beli properti yang ada di Batam kan atau di Indonesia kan sekarang kan butuh paspor aja, Pak. Udah nggak perlu KIM atau KITAS sebetulnya. Jadi ya udah seperti pada umumnya, Pak. Seperti kita WNI beli aja sebetulnya. Jadi udah sangat dipermudahkan sekali. Jadi kita butuh satu paspor, fotokopi, udah transaksi, uang tanda jadi masuk, udah deal, Pak. Tinggal angsuran berjalan. Ya paling yang penting kan bertahapnya lancar aja, Pak. Makanya mereka nggak bisa KPR. Mereka cuma bisa cash crush atau bertahap aja. Nah, itu aja sih, Pak, sebetulnya. Paling kendala ya kendala di bahasa, legalitas. Kita harus jelasin kalau di Batam kan legalitasnya agak unik, Pak. Kita kan di Batam sebutnya hak guna bangunan. Nggak ada HG, apa nggak ada hak milik. Sama saya nggak ada. Hmm. Hak milik itu adalah perumahan-perumahan lama banget. Yang PL-nya belum diubah atau memang masih owner pertama itu hak milik. Tapi kalau sekarang proyek-proyek baru rata-rata hak guna bangunan, Pak. Oke. Oke. Dan itu nggak bisa dihak milikan. Tidak bisa dihak milikan. Walaupun lokal yang beli Pak. Betul sekali. Kalau I see. orang asing malah namanya hak guna pakai malah, Pak. Dia harus Oke. downgrade lagi. Hmm, Mm-mm. oke. Tapi masanya sama, Pak. Masanya sama, Pak. Masanya sama. Masanya Oke. 30, 20, 30, jadi total 80 tahun, Pak. Oh, sama dengan HGB ya Pak ya. Hanya mungkin Betul. istilahnya berbeda karena Yes. diperuntukkan untuk asing, jadi mereka pakainya hak pakai. Tapi kalau untuk WNI, berarti mereka pakainya HGB ya Pak ya. Betul, Pak. Hmm. Iya. Jadi habis dari asing kan begitu dia transaksikan kalau yang beli orang lokal, itu kan berubah lagi kan Pak jadi HGB kan sertifikatnya ya. Tinggal Iya. melanjutkan masanya juga. Oke. Nah ini ini masukan ya buat rekan-rekan semuanya bahwa memang komunikasi ini penting nih ya, apalagi kalau mau nanganin orang asing ya. Kalau Anda tidak bisa bahasa asing sesuai dengan target marketnya Anda, itu akan jadi satu apa namanya halangan ya Pak ya, gitu. Iya. Iya. Oke. Dan tadi Nah, satu informasi yang menarik ya Pak Ari, untuk kawan-kawan ESPN semua, orang asing itu sebenarnya sangat mudah membeli properti di Indonesia. Karena hanya butuh paspor. Betul. Hanya butuh paspor dan selama harga propertinya mencukupi target gitu ya. Kalau apartemen 1 M, rumah landed 2 M gitu ya, Pak Pandu ya. Iya. iya, iya. Nah, ini Mm-mm. menarik sekali ya kalau mau transaksi di Batam ya, di Indonesia juga ya. Ayo teman-teman bisa belajar nih ya. Nah, bisa bisa ya Pak ya diskusi dengan Pak Pandu ya. Boleh, Pak. Boleh. Nggak ada masalah, Pak. Oke. Nah, Pak, ini satu hal yang menarik. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa, wah, zaman sekarang nih tantangannya itu media sosial, ya. Jadi jualannya Bapak saat ini mungkin rasanya lebih gampang dulu nih, Tri, gitu kan ya. Kalau sekarang nih konsumen-konsumen itu ngerti banget media sosial segala macam. Bagaimana Bapak bisa menyingkapinya supaya bisa menang dari positioning di situ, Pak? Yang pastinya kita harus ngikutin, Pak. Ngikutin tren, sudah pasti. Jadi mau nggak mau dari saya sendiri, tim saya tuh saya biasanya saya ngajarin mereka tuh harus mengerti yang bikin konten, Pak, ibaratnya. Jadi sempat, Oke. jadi kita kantor saya tuh sempat punya markom, Pak. Jadi saya hire khusus nih markom untuk melayani atau menghandle marketing-marketing yang mereka tuh nggak ngerti tentang konten. Jadi dalam diri saya ciptakan satu markom yang membantu untuk mereka tuh untuk jualan, Pak. Kalau sekarang kan konsumen rata-rata kan kalau mau beli lihatnya konten, Pak, TikTok. Ya kan? Jadi TikTok spesifikasinya udah ada. Jadi sekarang kita lomba-lombaan dengan agen-agen lain membikin sebuah konten yang lebih menarik. Sehingga konten ini nih bisa tersalurkan ke konsumen-konsumen, Pak. Jadi kalau konsumen sudah ibaratnya hooknya ya, Pak ya, hooknya kalau udah kena, ya pasti kita dapat duluan, Pak. Kalau dulu kita door to door duluan, ya kita dapat duluan gitu kan. Nah, kalau sekarang ya hooknya yang kena duluan, ya siapa yang dapat sih, Pak. Jadi harus lebih ke inspirasi sih Pak, lebih maksudnya ibaratnya idenya harus lebih cemerlang lah.
harus adu ide, adu kreativitas, sehingga eh, konten kita tuh jauh lebih menarik dibanding orang lain sih. Oke, jadi tidak boleh pasif ya Pak ya, tetap Ya, harus bergerak dinamis ya, karena dinamika market saat ini kan juga berbeda ya Pak ya, gitu betul. dan tidak mungkin kan semuanya dikerjakan sendiri nih Pak, gitu. Nah Iya, ini menarik nih Pak, karena tadi Bapak sampai siapkan tim untuk markomnya, untuk mensupport, bahkan Bapak kasih training gitu kan kepada marketingnya supaya mereka juga bisa bikin konten sendiri gitu ya. Nah ya, ini sekaligus menyambung, ada pertanyaan di kolom chat nih Pak. Ini karena menyambung masih terhubung di sini ya Pak ya. ya, Ada dari Pak Tama, ya beliau nanya nih Pak, tipsnya bagaimana dong bisa sabar ngebangun tim dan ngajarin marketing yang basicnya nol banget sampai bisa jualan sendiri dan jalan sendiri. Karena baru-baru ini biasanya yang mudah banget muntaber ya, mundur tanpa ya. berita mungkin maksudnya kalau maksud jadi broker properti nih. Nah, ini gimana nih Bapak bisa ngebangun timnya nih? Ya, yang pertama sih sudah pasti kan pendekatan, Mbak ya. Kalau dari saya kan dari dulu tuh sebenarnya ibaratnya kita punya mindset bahwa yang namanya marketing itu kan kita nggak ada kasih gaji, Pak. Based on komisi semuanya. Ya. Oke. Jadi ibaratnya itu kita sebagai leader, yang namanya kita leader ya, kita harus bisa cara memanusiakan manusia, Pak. Nah, itu hal yang paling simpel pertama. Jadi kita harus jadi leader tuh ibaratnya kita tuh suatu saat tuh harus bisa membantu mereka tuh memberikan solusi, Pak. Selain kedekatan kita tuh ya ibarat gini Pak, kita anggap marketing kita tuh sebagai teman, tapi kita ada satu gap tuh di mana tuh marketing tuh adalah marketing dan kita tuh adalah leadernya mereka. Jadi batas harus ada, tapi eh, kedekatan personal tuh juga harus ada Pak. Jadi akhirnya tuh orang-orang ini kan merasa bahwa oh, ternyata kalau saya cari si A atau leader si A nih, saya dapat solusi nih bisa saya ada masalah. Dan mereka tuh siap membackup kapanpun saya mau nanya. Yang namanya marketing kan awal-awal 3 bulan yang kita ngomong pasti mereka tuh stagnan, Pak. Ibaratnya tuh jalan tanpa ada tujuan ya. Jadi mau nggak mau tuh kita harus bisa mengarahkan mereka Masih bingung supaya ya Pak ya? masih bingung. Udah sudah pasti 3 bulan awal ya. Hmm. Apalagi kan kita tahu lah ya namanya dunia marketing sudah para senior marketing pasti dia tahu dulu kita jadi marketing awal-awalnya kita juga nggak ngerti apa-apa nih. Paling setidaknya paling cepat kalau kita daya tangkap kita cepat ya paling cepat 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Jadi selama 3 sampai 6 bulan ini kita harus ibaratnya selalu ada buat mereka sih, Pak. Nah, itu sih salah satu tips yang bisa bikin mereka tuh berketergantungan dengan kita. Sehingga tuh mereka tuh bisa terciptakan loyalitas terhadap kita sih, Pak. Oke. Heeh. Nah ini Bapak menciptakan timnya. Kemudian bagaimana Pak bisa bikin mereka jadi solid, bukan hanya nempel saja nih Pak? Oh, ya, biasa kalau yang pertama sudah pasti ya setiap kantor tuh pasti adanya namanya awarding ya Pak ya. Oh, Nah, oke. setiap kantor pasti adanya nama awarding nih. Kan ada sebagian mungkin kalau yang lokal mungkin nggak ada bikin awarding nih. Cuman kan kalau misalnya yang franchise-franchise kan rata-rata kan ada awarding. Kalau di kantor saya selain awarding dari nasional, saya lokal saya bikin awarding sendiri Pak. Jadi walaupun tim saya nggak banyak nih, kita anggap tim saya cuma 15 orang lah kita anggap. 15 orang. Ya 15 orang ini kita bikin aja kayak mini gathering awarding, Pak. Jadi setidaknya tuh masih ada ke satu kebersamaan, ada satu penghargaan buat mereka yang top sell. Ya akhirnya mereka tuh ya pelan-pelan merasa dihargain, ya mereka bisa jadi mereka lebih loyal dengan kita sih, Pak. Oke. Dan di timnya Bapak bagaimana? Apakah semuanya dipukul rata agent atau Bapak ada apa mendorong mereka untuk bisa menjadi leader gitu, bisa bantu Bapak misalnya menangani para newbie agent atau bagaimana gitu? Oke, sebetulnya sih dari sini salah satu contohnya itu yang 2 kantor yang di Batam, Pak. Jadi 2 kantor yang di Batam ini, yang bukain ini adalah mantan marketing saya, Pak. Jadi, Oh, jadi wah dulu ini kan, seru nih. ah, jadi dulu kan kalau waktu saya yang tadi saya cerita sebelumnya kan sempat marketing masuk bisa keluar, Pak ya. Iya. Nah, jadi kan akhirnya saya zong nih. Sekarang saya ubah sistem, yaitu kalau misalnya kalian sudah bisa, kalian pengen, saya langsung ngomong di depan, Pak. Jadi kalau kalian pengen buka kantor, tinggal info aja. Nanti kita lihat gimana sistemnya, nanti saya yang bukain, gak ada masalah. Gitu loh. Jadi otomatis mereka join dengan saya, menggunakan sistemnya saya. Jadi saya backup dari belakang, kalau mereka jadi leader, mereka ada pertanyaan nggak ngerti, saya backup dari belakang. Akhirnya 2 kantor ini
terbuka Pak. Yang itu bukanya tuh dari calon top sales-nya saya, mantan top sales-nya saya Pak sebelumnya. Nah itu mereka dia akhirnya mereka buka kantor yang pertama dan akhirnya di tahun 2024 buka kantor satu lagi. Oke, ini seru ya Pak ya. Jadi agent pun di tempatnya Bapak tidak merasa mentok ya Pak ya. Karena Betul. kalau dia merasa mentok kan ujung-ujungnya seperti yang Bapak tadi alami ya. Wah, akhirnya dia resign, buka kantor sendiri gitu kan ya. Betul. Nah, malah jadi saingan yang tidak sehat mungkin ya. Tapi karena dia bergabung di kantor Bapak dan ketika Bapak memperhatikan jalurnya dia, Bapak kasih dia satu tanggung jawab lagi gitu ya. Bisa Betul Pak. ditawarin, yuk jadi partner yuk. Apalagi sistemnya dia udah paham ya. Brandnya juga sudah kuat dengan Bapak juga ya. Jadi tinggal lanjutkan begitu ya Pak ya. Iya, Oh, oke, ini menarik nih Pak Hendra nih. Ternyata Iya, agent itu nggak mentok hanya sebagai agent nih Pak, tapi juga bisa upgrade jadi leader atau bahkan sebagai principal juga nih Pak Hendra nih. betul Pak Ari. Yang penting ada sistemnya Pak ya. Jadi di kantornya Pak Pandu ini sudah ada sistem dan sudah berjalan terbukti akhirnya bisa mencetak kantor baru lagi dari marketingnya gitu. Iya, pantesan tadi kita betul. bingung Pak. Kok Pak Pandu dari dua kantor bisa tiba-tiba loncat jadi empat gitu kan? Iya, Wah, ini luar jadinya biasa. Pak Pandu penuh punya ilmu bisa bela diri gitu kan untuk handling kantor-kantor tersebut ya. Ternyata ada delegasi ya. Jadi ternyata kalau naik level itu bukan hanya soal income ya Pak Pandu ya, tapi juga Ya, soal tanggung jawab juga ya. Nah, tanggung jawab ini bisa dipikul bareng dengan partner Bapak yang baru ya. Oke. betul Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini seru banget ya. Semoga menjawab nih bagi rekan-rekan ya. Oke, kemudian ada pertanyaan. Ini mungkin masih relevan ya Pak Pandu ya. Jadi saya lanjutkan langsung dari pertanyaan. Ini dari Bu Setiana dari Borneo Property di Kalimantan Timur, Balikpapan. Beliau bertanya nih Pak, Pak bagaimana sih cara Bapak menanggapi persaingan di dunia digital saat ini? Nah, apakah penjualan properti semakin meningkat atau menurun? Nah, ini dia penasaran nih dengan timnya Bapak. Buktinya nih. Kalau ya kebetulan kan tim saya rata-rata bisa dibilang mulainya rata-rata dari anak kuliahan Pak ya. Dari anak kuliahan sebagian ya ibaratnya Gen Z sekarang lah Pak. Ya yang namanya Gen Z sekarang anak-anak muda sekarang kan mereka lebih jago di dunia media sosial nih. Jadi untuk menyaingi mereka ya seperti saya bilang tadi, ya mereka mau nggak mau saya paksakan untuk mereka tuh harus bisa bikin konten Pak. Jadi saya targetin nih seminggu tuh mereka harus bisa bikin konten berapa kali. Jadi mereka mau nggak mau mereka bikin konten. Kalau misalnya mereka nggak kebagian dari eh, markomnya kantor, mereka sendiri secara pribadi tuh harus bisa bikin konten. Ya sekarang kan zamannya kan konten semua nih Pak. Bisa yang selfie sendiri, terus bisa yang misalnya room tour. Nah terus secara editnya kan sekarang udah mulai gampang Pak. Udah pakai CapCut, udah bisa ngedit yang sangat simple ya kita bahas ya. Yang untuk sangat-sangat simple ini kita gunakan CapCut sih Pak untuk edit-editnya. Jadi hal ini nih kita memang harus tanamin ke tim kita Pak. Kita paksain. Kalau dulu mungkin cuma sebatas posting satu foto, kita tulis deskripsinya udah selesai. Nah, sekarang mungkin kalau kita post foto sama deskripsi, orang merasa ah ini cuman gini doang, malas lah skip. Tapi kalau misalnya ada hooknya, ada kontennya, ada lucu-lucunya, ya mungkin akhirnya orang tuh bisa mulai mulai tertarik dan mau melihat video kita sampai habis. Nah, itu yang saya pasarkan ke tim saya sih, Pak. Oke, jadi didorong juga ya Pak ya supaya tidak ketinggalan sesuai dengan dinamika di lapangan ya Pak ya. Dan Ya, ternyata bikin konten nggak susah gitu kan ya. Nah, apalagi tadi sudah di-spill nih Pak Hendra ya, sampai disebut beberapa software yang bisa digunakan dan itu sangat membantu nih ya. Iya, Wah, iya. Ini menarik Pak Ari. Pak Pandu, kalau boleh tahu, dari tim hmm, Bapak yang followernya paling banyak berapa Pak? Sekarang followernya, followernya ya, Pak ya. Ada yang 20K, Pak. wah luar biasa. Seorang Ah, agent itu ya 20K ya. ya, ada yang 10K, ada juga tergantung sih, Pak. Ada satu juga yang bekas dari marketing saya ya, Pak ya. Ini saya nggak usah bahas marketing saya terus, saya sesekali bahas orang lain nih, Pak. Saya bekas marketing saya yang udah resign dari tempat saya, yang awalnya mungkin 4K atau 3K aja, Pak. Tapi karena Hmm. dia aktif bikin konten, dia dalam kurun waktu kalau nggak salah sekitar 3 bulan, saya perhatikan IG-nya dia udah tembus 10K, Pak. 1 juta. 10.000, Oh 10.000. 10.000, Pak. Sepuluh Dari ribu. 4.000 jadi 10.000, Pak. Jadi Waduh, kenaikannya enam oke. ribu Iya, iya. tapi dalam satu Tiga bulan, bulan. dalam 2-3 bulan, Pak. dua Dalam tiga tiga bulan, bulan. wah loncatannya tinggi ya. Dana tinggi. Ya, memang sih
isi awal isi kontennya itu ya sedikit bikin orang tuh geram pengen ngehujat, Pak. Oh gitu. Bikin orang geram pengen menghujat kan. Iya. Nah, Jadi, akhirnya mereka akhirnya pas mulai tembus ke 10.000, ya akhirnya mereka tuh pelan-pelan mulai lebih profesional dalam oke. menawarinnya. Jadi memang memang segala sesuatu memang ada sesuatu dulu Pak yang harus di-attract dulu nih supaya Iya, kita iya. naik. Jadi kan orang udah mulai memperhatikan kita nih. Yang namanya di media sosial sekarang kan ibaratnya kalau yang straight, yang lurus itu jarang yang mau lihat Pak, bosan. Bosan ya, Orang betul. bosan. Orang sukanya apa? Yang lucu-lucu atau yang jelek-jelek. Nah, jadi Harus kalau mau ekstrim, Pak ya. ekstrim, kalau mau bikin Ekstrim. bikin mau bikin jelek-jelek sekalian, kalau mau Hmm, lucu-lucu sekalian gitu loh Pak. Yang tengah-tengah ini orang udah nggak gitu perhatiin. betul, betul. Jadi kayak gitu. Oke, dan dari medsos tersebut, Pak, apakah menggunakan juga yang berbayar, Pak? Seperti ads gitu misalnya? Oh, Itu Bapak sudah bangunnya secara generik. sudah pasti Pak. Kalau misalnya yang ads ya Pak, yang ads sebelumnya kan kita kan maksudnya sampai sekarang lah masih ada pakai ada sebagian marketing itu mereka menggunakan platform dari pihak ketiga Pak. Ya, pihak ketiga. Jadi kayak Lamudi, Rumah123.com dan lain-lain. Ya, pihak ketiga ada sebagian. Karena itu kan untuk secondary market. Hmm, Ya, kita tahu postingan-postingan kita kan secondary market pasti kita pakai platform pihak ketiga. Tapi kalau untuk primary market atau misalnya rumah-rumah mewah, mereka kebanyakan tuh pakai IG atau TikTok, Pak. Nah, terus mereka boosting pakai biaya, nggak free. Oh, Karena kalau pakai hmm. free itu nggak naik. Jadi kita harus boost. Boost pakai advertisingnya dari aplikasi itu sendiri. Jadi kita bayar. Nah, bayarnya kan biasa kita udah setting nih. Mau targetnya ke siapa, terus mau bayarnya sehari berapa puluh ribu, atau sebulan berapa juta, itu masing-masing balik ke kemampuan masing-masing. Ya, yang penting dia berbayar. Tim Iya. tim saya ada satu, sampai sekarang tuh mereka masih menggunakan berbayar di Facebook, Pak. Jadi dia pakai menggunakan Meta Ads. Jadi kalau Meta Ads itu gabungan antara IG dan Facebook, ya kan, Meta Bisnis. Mereka udah ngelingkan akunnya, akun IG sama akun Facebooknya. Setiap bulan mereka berbayar 500.000 dan rutin sampai sekarang nggak putus. Dan Hmm, kebetulan tim ini penjualannya sampai sekarang tuh masih ada, Pak. Dan termasuk salah satu top salesnya saya. oh, oke. ternyata main ads itu tidak seperti yang kita bayangkan nih Pak Hendra nih. Kirain harus wah setiap bulan bisa sampai juta-jutaan gitu ya. Tapi ternyata yang penting stabil ya Pak Pandu ya. Ya, Stabil 500.000 aja tapi dikelola dengan baik ya. Itu saja bisa menghasilkan ya dengan rutin lagi ya. betul, Pak. Ah, karena banyak nih Pak orang yang baru terjun di dunia medsos ya Pak ya digital. Terus mereka akhirnya ikut-ikutan bidding nih Pak. Jadinya wah bakar duitnya sampai habis-habisan nih Pak. Belum closing udah keburu habis duit jadinya nih. Sebetulnya sih kita konsisten dari kecil dulu sih, Pak. Jadi kalau misalnya kita, kalau di Batam ya Pak ya, kalau kita terutama di tim saya, kita lihat komisi Pak. Jadi kan ada sebagian tuh developer-developer yang misalnya kasih closing fee-nya gede misalnya. Terus Ya. kasih komisinya dalam waktu kurun tertentu, kita hitung-hitungan, make sense. Secara kita kan mikirnya secara bisnis ya Pak ya. Secara bisnis masih ada cuan, saya bayar sekian juta, saya masih dapat keuntungan. Ya mereka ada sebagian marketing saya tuh, mereka langsung all in Pak di depan. Mereka bayar mahal. Sebulan 5 juta, mereka juga ada Pak. Nah, terus total-total nanti total habisin ads-nya itu bisa sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ada juga Pak, tapi yang income yang didapat tuh malah lebih dari itu. Jadi intinya mau manage dulu, Pak ya. Harus Ya, manage dulu Pak, dihitung-hitung dulu, hitung-hitungan, hitung-hitungan pastiin dulu. hitung-hitungannya masuk gitu ya. Ya, Memang semuanya harus investasi ya, Pak ya. betul Ads itu Pak. kan investasi dulu di awal ya. Ya, Hmm. Nah ini menarik nih Pak. Di kolom chat juga ada pertanyaan nih dari peserta kita Bu Popi. Dia bertanya nih Pak. Ini spill-spill dikit nih Pak Pandu ya. Untuk ya. mendapatkan leads nih Pak. Berapa sih yang dikeluarkan untuk Meta Ads Pak? Tipsnya untuk Meta untuk menghasilkan leads yang tidak zonk bagaimana nih Pak? Nah, bisa boleh Sebet spill-spill nggak nih Pak? kalau untuk nominalnya Pak, itu sebetulnya sih tergantung ya. Maksudnya tergantung dalam kata arti itu, ya tergantung marketing itu berapa. Belum tentu sejuta itu dapat Pak, belum tentu. 10 juta belum tentu dapat juga. Saya pernah bakar ads tuh sekitar 10 juta nggak dapat apa-apa Pak. Jong. 10 juta gitu terbang begitu saja Pak. Dan yang lucunya waktu itu saya bakar esnya itu di momen Lebaran Pak.
Yang ada apa? Yang ada DM, Pak. Pak, saya udah mau Lebaran minta THR. Bukan beli rumah, Pak, minta THR pada rata-rata. Iya. Jadi sebenarnya sih bukan nominal, Pak ya. Saya rasa sih settingan targetnya Pak yang harus kita perhatiin sih. Settingan usia, umurnya, targetnya, mungkin radiusnya, mungkin titik lokasinya, kira-kira mau mana yang mau kita blasting atau kita boost. Jadi itu yang paling penting sih Pak, bukan soal nominalnya. Terus targetnya, apakah kita butuh banyak yang like, atau kita misalnya video ini kita butuh yang banyak yang viewer. Jadi kita harus coba Pak. Jadi kita nggak ada satu patokan bahwa kita bikin kayak gini listnya langsung dapat, enggak. Jadi kalau menurut saya sih, kita harus coba nih. Misalnya hari ini saya targetnya misalnya ke view yang nonton. Ya mana tahu nanti dari ada yang nonton sebagian mungkin ada yang DM. Atau misalnya nonton nggak ada nih, cuma viewernya tinggi. Mungkin saya harus targetin banyak yang message misalnya, atau banyak yang like. Ya, jadi 3 item ini kita bolak-balik. Kita lihat mana yang lebih cocok. Kita harus harus coba-coba dulu. Karena setiap proyek atau setiap konten itu pasti settingannya masih beda. Nggak ada settingan yang sama, Pak. Nah, bisa jadi kan marketnya ini belum tentu sama. Misalnya contoh kita settingan rumah harga misalnya range dari 500 atau 800 sampai 1 M atau 1,5 nih kita setting. Tapi yang nanti yang 1,5 sampai 3,5 beda lagi. 3,5 sampai 5 mungkin beda lagi. 5 sampai 10 Iya. mungkin beda lagi. Jadi kita memang harus mempelajari itu semua sih, Pak. Nah, kalau untung langsung no-hit, langsung lead, semua saya rasa sih semua semua marketing mah udah kaya raya, Pak. Dapat semua. Udah pernah ngarep ya Pak ya. Iya. Ada seninya ya Pak Pandu ya. Iya, Nggak straightforward gitu ya. Jadi nggak harus nggak tahu nggak dulu bisa begitu trik-triknya. gampang sih Pak. Ya, Jadi tapi makasih ya. ini menarik ya. Berarti yang dilakukan tidak hanya cuma sekedar nge-add saja, tapi juga harus ada kombinasi ya Pak ya. Kita Hmm, bagaimana meng-grooming kita punya account seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Ada edukasinya, mungkin ada sharingnya gitu ya, buat mancing orang interaksi atau buat mancing orang nambah follower gitu ya Pak ya. betul Jadi, Pak. jadi itu diadakan di account yang memang sudah Bapak siapkan gitu ya Pak ya. Iya. Ya jadi Oke, memang harus kita siapin semuanya. Jadi kita harus mikir dulu nih maksudnya satu video ini nih targetnya kita ke siapa, kita harus setting dari awal Pak. Kalau misalnya target yang ini kita setting salah nggak dapat, kita harus ngulang setting. Jangan bayar lagi. Contoh misalnya 500.000 nih, saya targetnya si A misalnya. Tapi ternyata si A nggak dapat. Saya harus mengubah target. Mungkin target saya harus si B. Oh tadi si B mungkin nggak dapat, tapi saya menurut video saya ini kayaknya harus bisa closing nih. Ya udah kita ubah target mungkin ke C gitu loh Pak. Jadi memang harus mengubah targetnya juga sih supaya bisa Iya. closing. oke, memang perlu ada proses evaluasinya gitu ya Pak Pandu Iya, ya. Hmm. Oke, mantep nih Pak. Kita hari ini katanya daging nih Pak. Iya. Ngobrol sama Pak Pandu malah dapat spill-spill digital ya, team Iya. building juga. Waduh, Betul. ini beruntung nih sobat properti yang bergabung di sesi kita malam ini ya. Oke. Nah, Pak Pandu, selain sebagai praktisi, Bapak kan juga aktif nih Pak di organisasi AREBI ya Pak ya. betul AREBI Pak. itu Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ya. Dan dan ini menarik Pak, karena asosiasi ini juga punya peran penting ya Pak ya dalam perkembangan industri nih Pak. Nah, Ya. menurut Pak Pandu, apa sih Pak peranan AREBI bagi broker properti yang Bapak alami? Oke, sebetulnya sih saya rasa sih seluruh Indonesia pasti mengalami hal yang sama Pak. Pasti seluruh agensi mengatakan bahwa apa sih manfaatnya RIB? Pasti ada Pak ya. Kalau Iya. nggak ada manfaat, ngapain saya join sih? Toh juga kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau menurut saya sih Pak, sebetulnya sih manfaat ini kita yang cari sih Pak. Kita yang cari. Kenapa saya bilang kita yang cari? Kalau orang yang belum terjun ke sebuah bidang atau ke sebuah asosiasi atau sebuah yayasan atau apapun itu, kita nggak terjun atau kita tidak terlibat, maka kita nggak tahu manfaatnya. Kita akan mendapatkan manfaatnya apabila kita sudah menjadi salah satu bagian dari mereka. Dimanapun itu semua sama sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, RIB ini sebenarnya ada manfaat. Manfaatnya ada salah satu gini, Pak. Saya ngomong, kalau misalnya saya nggak ambil master franchise misalnya, otomatis saya nggak punya bahan untuk training, Pak. Sudah pasti Iya. dong. Karena saya mau training dari mana? Saya mau otodidak sekarang perkembangan zaman udah sangat berbeda. Jadi saya otodidak ilmu dari mana? Kuliahan khusus untuk properti marketing belum tentu ada, Pak. Nah, Betul, jadi betul. salah satu yang harus maksudnya untuk kita bisa mendapatkan ilmu adalah kita join dengan R&B, kita ikut trainingnya, maka ilmu itu kita dapat. Nah, disitulah salah satu manfaat. Kalau menurut saya, itu salah satu manfaat bagi yang belum join. Jadi sebenarnya kalau misalnya join tuh ya
kita anggap kita bayar SKS lah Pak untuk kuliah sama sama rata-rata yang gitu kan. Itu satu. Udah dapat SKS, dapat kuliah, kita dapat temen lagi. Nah, udah mana tahu listing kita sejabotabek, kita bisa cari nih si A, B, C, D, E nih teman kita nih. Jadi kan sebenarnya otomatis kan listing kita jadinya lebih gampang dijual. Relasi kita jadi lebih besar. Nah, itu sebenarnya salah satu yang paling simple sih menurut saya sih, Pak. Nah, di sisi lain, kan kita sekarang juga belakangan ini dari DPP juga lagi gencar-gencarnya mengevaluasi sama mengadakan sertifikasi nih, Pak, yang dengan undang-undang yang terbaru. Jadi kan Iya. udah bekerja sama dengan Kemendak kan. Jadi saya rasa sih ini menjadi salah satu acuan atau satu satu efek lah, Pak, karena kan kita kan pengennya ke depan makin maju nih. Jadi mana tahu one day kita punya broker properti itu bisa samain dengan Singapura dan Malaysia. Ya, yang di mana-mana tuh harus punya nomor sertifikatnya. Kalau di Iya. Malaysia sama Singapura yang saya tahu kan dikeluarin sama pemerintah nih. Mereka kalau misalnya nggak ada, ibaratnya nggak ada nomor KTP lah ya, nggak ada nomor NIK-nya atau nomor Hmm. sertifikatnya, mereka nggak bisa transaksi. Nah, Iya, iya. sekarang kita mulai pelan-pelan udah mulai mengarah sana. Yang mudah-mudahan lah dalam waktu dekat atau 3 tahun ke depan hal ini bisa bisa terjadi sih. Iya. Kalau di sana mereka sudah berlisensi ya, Pak ya. Kalau di Betul, kita belum menuju ke lisensi, tapi mungkin dalam perjalanan ke situ kita betul. baru sampai di tahap sertifikasi nih, Pak. Iya. Ya. Oke. Di sisi lain kita juga ibaratnya kan walaupun beda bendera, tapi kan kita bisa berkolaborasi sama Pak. Supaya listing-listing yang kita dapat tuh bisa terjual cepat. Karena kan itu sebagai salah satu tanggung jawab kita terhadap owner. Tuh. Oke, nah dengan bergabung di asosiasi tersebut, jadi bisa dibilang kan dalam satu komunitas yang sama ya Pak ya, Betul. otomatis kan kredibilitasnya gitu ya, akses informasinya juga saling terbuka ya. Oke, Ya. nah kira-kira nih Pak, ada pesan Bapak untuk broker mungkin yang ingin naik level di industri properti ini Pak, Oke, terutama kalau yang yang baru pertama, buka nih Pak, apa nih kira-kira? kalau yang baru buka ya, kalau yang baru buka sudah pasti join RAB dulu ya. Yang pertama, kenapa? Ya alasannya bukan join karena asosiasi ya, tapi karena di dalam asosiasi inilah ada ilmu yang harus kita dapat. Yang pertama, ya minimal tuh seperti training dan informasi-informasi tentang sertifikasi. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Terus yang kedua, ya kita harus bisa ibaratnya kalau misalnya yang belum punya tim, ya kita harus bisa nih membawa tim kita atau menggandeng tim kita tuh untuk mereka tuh lebih terarah, lebih terarah. Nah, jadi otomatis otomatis kan mereka tuh lebih tahu nih kalau saya join sebuah perusahaan tuh manfaat saya itu apa. Nah, yang ketiga kita tuh ibaratnya pembagiannya Pak. Kalau di RAB kan sudah ditentukan nih pembagiannya, pembagian komisinya nih jangan sampai 90-10 ibaratnya kan salah satunya kan. Nah, kenapa? Karena yang namanya kita buka kantor kan kita tujuannya adalah bisnis nih. Kita melakukan usaha bisnis. Nah, kalau namanya bisnis kita cuannya nggak ada kan bisnis tutup. Makanya itu diatur di dalam RIB atau di dalam undang-undang permendaknya. Nah, diatur supaya apa? Supaya bisnis ini kita tetap berjalan dengan lancar. Dengan pembagian 70-30 maksimal misalnya. Nah, itu kan ada ketentuan dan ada alasannya. Tidak semata-mata dibikin tuh karena kepentingan pribadi gitu loh. Itu sih Pak sebetulnya yang harus kita perhatikan. Kalau enggak ya buat apa kita bisa survive kantor kita Pak. Oke, nah inilah butuh kolaborasi bersama ya Pak ya. Iya, Jadi kalau kantor baru, apalagi agent baru, broker yang terjun di dunia properti ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Pandu ya, disarankan yuk bergabung dengan asosiasi ya, karena kalau bergabung dengan asosiasi otomatis kan dalam komunitas bisa saling menjaga, saling mengingatkan, begitu ya Pak ya. betul Pak. Dan juga akses ke informasi juga lebih cepat ya. Betul. Apalagi saat ini sudah ada Permendak yang mengatur bisnis broker properti ya. Jadi jangan cuma asal bikin split commission yang besar-besar tapi ternyata abai, tidak memberikan training ya, tidak memberikan pendampingan kepada agennya ya. Karena itu kan sudah diamanatkan di dalam Permendak ya. Nah, biasanya kan jangan bikin rusak lah ekosistem kita, kasarnya gitu ya. Iya, Ya, supaya sehat ya Pak Pandu ya. betul Pak. Oke, ini seru banget nih Pak Hendra nih. Tapi bagaimanapun juga waktu juga nih Pak yang membatasi kita ya. Oke, Iya. mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan bisa diketik di kolom chat ya. Atau mau di Q&A silakan ya. Atau kalau mau bisa raise hand juga ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk bisa bicara langsung nih. Ada? Monggo teman-teman.
Yuk, silakan. Wah, ini ada dari Semarang juga nih Pak yang sudah join juga ya, dari Semarang, dari Jogja ya, dari Kalimantan, nah, dari Sawangan, dari planet Bekasi. Enggak. Ini dari rekan kita ya. Mm-mm. Oke, oke, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena tadi beberapa pertanyaan di kolom chat sudah langsung kita bawakan nih Pak Pandu ya dalam sesinya Ya, kita ya. Oke, jadi Sobat Aspirasi Properti, tidak terasa kita juga akhirnya sampai juga di penghujung sesi malam ini. Jadi dari diskusi malam ini kita banyak belajar ya. Ya, banyak belajar terkait dengan perjalanan broker yang dimulai dari lapangan, ya, kemudian terjun seperti Pak Pandu tadi ya, dari perbankan, kemudian beliau di FNB, terus nyebur katanya, agak sedikit gambling di dunia properti ya, tapi ternyata hasilnya malah melampaui ekspektasi ya, dan sekarang sudah memiliki 4 kantor ya di Kepulauan Riau. Dan tantangan itu adalah bagian dari proses. Ya, growth itu harus dimulai dari perubahan mindset kita juga, ya. Dan ketika market berkembang, broker juga harus berkembang, ya. Seperti tadi disampaikan, kebutuhan akan digital, akan media sosial, maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Dan ekosistem seperti Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI itu sangat penting bagi perjalanan Anda, ya. Dan perjalanan Anda menjadi broker memang penuh tantangan, tapi seperti yang kita dengar di malam hari ini, selalu ada peluang untuk bertumbuh selama kita mau belajar dan terus berkembang. Bagi rekan ESPN dan sobat properti yang ingin berkembang bersama, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam ekosistem ESP Indonesia dan juga menjadi bagian dari asosiasi profesional seperti AREBI, supaya kita juga dapat bertumbuh bersama dan menjaga standar industri. Ya. Terima kasih Pak Pandu atas sharing yang luar biasa di malam hari ini nih Pak. Thank you sama-sama banget Pak. nih Pak. Thank you Pak, thank you. Oke, dan semoga diskusi di malam ini bisa memberikan gambaran lebih jernih bagi broker, investor, dan juga masyarakat dalam melihat peluang properti secara bijak dan strategis. Mari jadi broker yang profesional, berintegritas, beretika, patuh regulasi, dan memiliki kompetensi. Terima kasih bagi seluruh rekan ESPN dan sobat properti yang telah meluangkan waktu bersama dengan kami malam ini. Saya Ariko, dan juga dengan Pak Hendra yang hadir di hari ini. Mewakili SP Indonesia, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Aspirasi Properti berikutnya. Salam properti, sukses selalu untuk kita semua.